Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,05% ke angka 8.980. Dan video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam satu minggu terakhir ini turun lumayan dalam. Saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan ternyata komisarisnya mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry sekarang? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham PTRO yang hari ini mencoba untuk bangkit naik 3% ke harga 8.575. Secara teknikal bisa kita lihat PTRO saat ini sudah tidak uptrend. Sudah mulai patah trend, sudah turun di bawah garis EMA 50 dan harga 10.000. Kenaikan hari ini candle juga tidak begitu oke, belum ada tanda-tanda akan mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi untuk tren jangka pendek, PTRO sudah mulai patah trend, sudah mulai downtrend, tapi untuk tren jangka menengah saat ini sebenarnya masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 150 di harga 7.600. Dan di atasnya juga saat ini 8.000 ini masih berupa daerah support untuk PTRO. Dan kalau pemberitaan bahwa salah satu komisarisnya melakukan akumulasi, jadi bisa kita lihat borong saham PTRO, Erwin Ciputra habiskan 3,65 miliar. Dan bisa kita lihat, transaksi ini dilakukan tanggal 26 Januari di sekitar harga 9.138. Jadi bisa kita lihat 9.138 di sekitar harga sini mulai akumulasi, tapi saat ini kembali melemah. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, walaupun hari ini naik 3%, asing bukannya masuk, asing malah keluar. Kemarin pada saat turun 9%, asing malah masuk dengan jumlah yang besar. Dan kenaikan 3% ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ini ada distribusi. Jadi untuk PTRO, cara pergerakan, menurut saya tetap harus hati-hati. Secara pergerakan 10.000 saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis, dan di atasnya juga ada resisten EMA 50. Kenaikan ini bisa saja hanya kenaikan sementara. Teman-teman harus perhatikan jika terpantau satu minggu ke depan PTRO mencoba naik di atas 10.000 ternyata gagal, secara pergerakan saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150. Ini harus teman-teman perhatikan. Apabila malah jebol garis EMA 150, maka cara pergerakan PTRO akan mulai downtrend itu tren jangka menengah. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, saya masih bisa coba di hold selama PTRO tidak turun bawah garis EMA 150. Dan untuk teman-teman ingin coba swing dan mungkin sudah dapat di sekitar 8.500 sampai 9.000, saya bisa pertimbangkan keluar atau take profit apabila PTRO gagal naik di atas 10.000 atau garis EMA 50. Karena ingat, secara pergerakan saat ini sudah turun lumayan dalam, bisa saja hanya technical rebound sementara. Sekarang kita lihat saham-saham Barito Group lainnya yang hari ini juga bergerak naik. Bisa kita perhatikan untuk cuan, cara pergerakan saat ini sudah tidak oke juga. Bisa kita lihat, sebelumnya sempat mencoba bertahan di garis EMA 50, cuan gagal lanjut naik, mulai melemah, saat ini malah turun di bawah harga 2.000 dan garis EMA 150. Dan bisa kita perhatikan 1.800 juga saat ini sudah terkonfirmasi break. Jadi cuan saat ini 1.800 sudah berubah menjadi resisten. Di atasnya ada resisten EMA 150 di 1.880 dan resisten psikologis di 2.000. Dan jika kita perhatikan untuk cuan pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat ini menarik, asing dan beberapa hari terakhir sudah mulai masuk. Kenaikan 4% ini ada akumulasi. Jadi untuk cuan apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa coba dipantau. Jika terpantau cuan satu minggu ke depan berhasil break 1.800, maka cara pergerakan walaupun belum bisa kita konfirmasi akan uptrend, minimal akan mulai membentuk high low. Jadi ada potensi untuk lanjut naik mengetes 1.880 sampai harga 2.000. Jadi untuk cuan untuk saat ini apabila teman-teman belum dapat sekitar support 1.650 sampai 1.700, masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout. Jadi buy on breakout apabila berhasil break 1.800, tapi jadikan garis EMA 150 sampai 2.000 untuk target swing. Sekarang kita lihat BRPT hari ini juga bangkit. Bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan cuan. Cara trend sebenarnya sudah mulai downtrend. BRPT menyentuh 2.500 saat ini mencoba untuk rebound dari daerah support ini. Jadi hari ini BRPT naik 4% lebih ke 2.700. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau dalam beberapa hari terakhir mulai masuk akumulasi. Dan kenaikan 4% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk BRPT, saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2.800 sampai garis EMA 150 di sekitar 2.850. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 2.500 sampai 2.600, Musa pertimbangkan juga untuk take profit apabila gagal break garis EMA 150 atau 2.800. Karena ini masih belum membentuk high low jika gagal break garis EMA 150. Dan cara pergerakan BRPT baru akan menarik apabila bisa break garis EMA 150 atau minimal bisa bertahan di 2.800.
Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah bisa hold terus selama 2.500 tidak tembus, atau pertimbangkan swing take profit apabila BRPT kesulitan untuk naik di atas 2.800. Sekarang kita lihat saham CDA. CDA juga bisa kita perhatikan hari ini juga mencoba naik ke harga 1.400. Dan cara pergerakan sebenarnya 1.400 ini masih berupa garis support. Tapi bisa kita lihat 1.500 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya juga masih ada resisten 1.600 dan garis EMA 50 di harga 1.675. Jadi CDA secara teknikal Musa baru menarik apabila bisa naik kembali di atas 1.500. Karena akan memulai membentuk high low. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham CDA, bisa kita lihat di sini asing juga dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk. Kenaikan 2% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 1.400 apabila CDA besok atau 1 minggu ke depan berhasil naik di atas 1.400, bisa coba spekulatif buy dengan target swing di sekitar 1.500. Atau hold saja selama CDA tidak turun kembali bawah 1.400 dengan target berjauh di 1.600 sampai garis EMA 50. Tapi secara teknikal CDA baru akan menarik jika bisa naik kembali di atas 1.500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.